Akhirnya, akuisisi Red Cinema oleh Nikon telah menghasilkan produk yang sangat menarik. Kuzo kita bahas. Selamat datang di channel SM Media dengan gua Skavito di sini. Dan ya, gua udah tahu pasti beberapa dari kalian atau semuanya nanya, Bang Erwin mana? Bang Erwin tuh lagi sakit meriang. Jadi mau tidak mau gue yang gantiin. Dan ini mungkin bakal jadi video yang sangat singkat. Beda sama Bang Erwin ya. Kalau dia bilang singkat tapi bisa 10 menit karena dia dari by point itu bisa improve. Kalau gua enggak, gua mesti by script. Nah, ini gua cuma pakai poin dari Bang Erwin doang. Jadi mohon maaf. Nah, perihal topik yang pengen gue bawain di sini adalah di mana Red akhirnya mengumumkan update besar setelah diakuisisi sama Nikon. Tapi sebelum mulai gue pengen ngetin dulu kalau kalian pengen foto-foto kalian makin epic, kita punya preset namanya itu preset Creator. Dan kalau misalkan kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita punya loose untuk iPhone biar gambar kalian bisa kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian udah tertarik, linknya ada di deskripsi. Dan menurut gue ini bakal jadi topik yang sangat menarik dan gue yakin buat kalian juga pasti bakal jadi topik yang menarik meskipun update-nya itu sangat simple. Update simple yang gue maksud di sini adalah Red sekarang sudah mengumumkan kalau dua kamera mereka yang udah cukup lama eksis, Vierator X dan juga Komodo X sekarang punya mounting Z Nikon. Wah, dan seperti yang kita tahu, dua lini kamera dari Red Cinema tersebut adalah idaman buat para videografer, sinematografer, filmmaker, dan juga reviewer kayak kita. Nggak usah punya, megangnya gue belum pernah juga. Dan yang pastinya ini bakal jadi update yang sangat menggembirakan gitu ya, apalagi buat kalian para usernya Nikon, karena lo bayangin aja sekarang ya, Red Cinema kameranya itu udah bisa dipakai lensa-lensa Nikonnya langsung tanpa adapter segala macem. Siapa yang nggak seneng? Meskipun secara estetik menurut gue jadi agak lucu gitu ya, karena kamera Red Cinema yang kita tahu itu hitam gahar, ada tombol merah aja satu biji, dan sekarang ini di bagian mountingnya ada kuning-kuningnya, bawa ciri khasnya Nikon. Tapi ya udah, kita lupain soal hal estetiknya. Di luar soal estetik, perpindahan dari RF mount ke Z mount adalah sebuah hal yang besar menurut gua. Kalau gua di sini bahas pengalaman SM Media aja gitu ya, kita udah nyobain berbagai kameranya Nikon, Z6 Mark III, terus Z50 Mark II yang ini, Z30, terus Z8 kita udah cobain dan kita udah pakai berbagai macam lensa natifnya Nikon, itu kualitasnya cakep-cakep. Tapi bukan berarti lensa RF-nya Canon itu jelek-jelek gitu ya. Kita udah pernah nyobain kameranya Canon dengan lensa natifnya juga dan itu cakep-cakep hasilnya. Ya meskipun kita udah lama nggak nyobain lagi. Dan di sini salah satu benefit besar dari Red Cinema setelah pakai mounting Z Nikon adalah opsi dari pabrikan lensa lain itu luas banget, nggak terkunci di satu ekosistem natifnya doang. Tidak seperti Canon. Contoh opsi lensa pabrikan luar atau pabrikan third party yang ada juga udah banyak banget. Salah satunya ada dari Sigma, ada dari Tamron, ada dari Viltrox juga yang kita pakai sekarang ini 40 mm, harganya nggak sampai 3 juta seingat gua. Koreksi gua kalau salah. Dan sekarang coba lo bayangin aja, kamera Red Cinema yang kita bahas sekarang yang udah pakai mounting Z Nikon ini dijual di harga 30.000 US dollar. Berapa ratus juta silakan lo konversiin sendiri dan lo pasangin pakai lensa Viltrox yang nggak sampai 3 juta. Orang kalau ngelihat, ini orang sebenarnya mampu apa enggak? Body kameranya mahal banget, tapi lensanya murah. Meskipun ya lensanya udah bagus juga sih. Tapi nggak itu aja spesialnya dari mounting Z Nikon ini. Spesialnya lagi dari mounting Z Nikon adalah di mana dia paling bisa untuk diadapterin pakai sistem lensa lain karena faktor flange distance-nya. Jarak lensa atau flash distance dari mounting Z mount ini cukup dekat antara dari belakang body lensa ini ke body, ke sensor gitu ya. Jarak itu cukup dekat, makanya mudah untuk diadaptasi. Dan kalau misalkan kalau brand lain gitu ya, contohnya aja kalau dari Sony, jarak dari mulut belakang lensa ini ke body itu ke sensor itu jaraknya agak jauh, makanya jadi susah. Gue bingung ngebahasa ini, mungkin kalian bisa koreksi gue kalau salah. Nah, untuk opsi adapternya ini udah ada dari Megadap, meskipun harganya cukup mahal. Tapi jangan khawatir, Viltrox coming soon bakal bikin adapter juga dan harganya otomatis bisa jauh lebih murah. Adapternya ini memungkinkan kita untuk pakai lensanya Sony. Jadinya di kamera Red Cinema yang udah pakai mounting Z Nikon tersebut, dengan dipakein adapternya bisa pakai lensa-lensanya Sony dan itu opsinya banyak banget. Bukan cuma soal harganya murah buat third party-nya gitu ya, tapi opsinya ini banyak banget. Ada lensa eksperimental juga kayak Blazer Apex Anamorphic Autofocus, itu cuma ada buat di Imon doang. Asli, Red Cinema setelah diakuisisi Nikon bikin update yang simple banget, cuma perkara ganti mounting aja ke Z mount, potensinya jadi besar sekali. Jadinya ini enak banget buat orang-orang yang beli Red Cinema pakai mounting Z mount ini. Bisa pakai lensa natifnya Nikon yang udah autofocus, kualitas cakep-cakep, bisa pakai lensa third party juga yang buat Z mount itu udah autofocus, udah cakep-cakep, harganya murah juga. Bisa juga pakai lensa E mountnya Sony atau EF mountnya Sony karena pakai adapter tadi yang gue bilang itu
pilihannya jadi makin banyak banget. Yang kayak begini nih, yang bikin kita penggemar kamera gitu ya, gua, kalian, Bang Erwin, SM Media, Wowo juga gitu ya, pengen nyobain Red Komodo X dan juga V-Raptor X yang udah pakai mounting Z mount ini. Potensinya gila banget dan kita pengen banget nyobain, tapi susah banget kalau di Indonesia. Semoga dapat kesempatan. Gile, awal tahun aja berarti kayak gini guys. Tapi apakah kalian sama excitednya dengan gua dan SM Media soal si Red Cinema yang udah diakuisisi sama Nikon dan bikin produk Red Cinema dengan mounting Z gitu ya? Coba tulis di kolom komentar. Itu aja. Gua Skavito, di situ ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.